what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the Guys, kembali lagi di Via Haris 24. Hari ini kita akan membahas part 3. Dan nanti kalau misalkan video dari saudari Fitri ini pendek atau simple, kita bakal bikin part 4. Jadi ada 2 orang di satu video ini, oke guys? Pokoknya tonton sampai habis dan simak videonya. Oh ya guys, sekali lagi gue mau jelasin part 1, part 2, part 3, part 4, atau part 5 itu penjelasan atau temanya itu sama. Dan gue bikin banyak part karena pendapat kita atau masukan dari mereka semua itu berbeda-beda atau sesuai persepsi kita masing-masing. Makanya gue bikin sampai banyak part karena kan kita harus mengambil kesimpulan dari semua video itu. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, lanjut ke Q&A bersama saudari Fitri. Dan gue chat dia dulu seperti biasa. Salamnya kaum milenial, Pepe. Kenapa Pi? Fit, gue mau nanya nih, buat bikin video seputar jurusan hukum. Terus kata dia, Via, kata dia gitu kan, menurut kalian apa sih keunggulan fakultas hukum? Terus dia jawab, keunggulan fakultas hukum, kalau menurut gua fakultas hukum tuh dapat nilai lebih di pandangan orang-orang. Kenapa? Banyak alasannya, salah satunya masa fakultas hukum itu rata-rata cara belajarnya lewat bersosialisasi dengan masyarakat, karena job desk pekerjaannya pun nanti untuk membantu masyarakat. Dia bilang kan cara belajarnya lewat bersosialisasi dengan masyarakat, karena anggota dewan sekarang atau pejabat-pejabat tinggi negara itu berasal dari fakultas hukum atau yang mengerti tentang hukum-hukum di Indonesia. Dan mereka lebih dekat dengan masyarakat karena dewan-dewan DPR, mereka tuh membantu keluhan masyarakat atau aspirasi-aspirasi rakyat untuk membantu masalah kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, anak mahasiswa hukum lebih dekat dengan masyarakat. Dia bilang juga karena job desk pekerjaannya pun nanti untuk membantu masyarakat. Yang tadi gue bilang, kayak pekerjaannya tuh DPR atau dewan negara atau pejabat tinggi negara. Mereka tuh kerjanya untuk membantu masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat. Oke guys, gue bilang lagi ke Fitri, gue jawab iya, ini gue setuju. Terus poin plus di mata lo yang buat lo masuk jurusan ini apa? Karena masih banyak banget masyarakat Indo, khususnya yang masih mandang sebelah mata hukum di Indonesia. Pernah denger gak sih kalian pepatah, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nah itu deh kalau gak salah. Kalian juga pernah denger gak guys? Terus kata dia, iya, baru banget nih terjadi. Kalau poin plus kenapa gue minat fakultas hukum, ya balik lagi sama passion gue. Gue mau rubah mindset orang-orang yang punya stigma negatif soal hukum di Indonesia. Mudah-mudahan generasi mendatang nanti bisa tepis habis tuh soal pepatah hukum Indonesia yang bilang kalau hukum itu tumpul ke atas, bukan runcing ke bawah. Amin, amin, amin. Semoga yang punya stigma negatif soal hukum Indonesia cepat berpikiran positif. Oke guys, bilangkan balik lagi ke fashion dia. Berarti kalau mindset orang-orang jelek tentang fakultas hukum atau tentang jurusan hukum, stigma negatifnya soal hukum di Indonesia juga, berarti balik lagi ke passion masing-masing. Dan passionnya Fitri itu positive thinking guys. Terima kasih Fitri. Terus gue bilang, bener banget, ini persepsi sendiri-sendiri aja ya kan. Terus kenapa ya orang-orang beranggapan masuk fakultas hukum jadi pengacara doang, kalau sendiri mau jadi apa ke depannya? Kenapa gue selalu kayak gini? Karena persepsi orang beda-beda guys, balik lagi ke situ. Dan ini udah jelasin ya guys. Dan kita lihat jawaban dari Fitri. Kata dia, nah ini nih, karena job desk yang paling famous tuh rata-rata jadi pengacara ya. Benar, top brain, inget yang part 2. Oke guys, kalian tonton part 2, kalian bakal tahu. Kata dia, padahal banyak loh pekerjaan yang bisa dilakuin dari mahasiswa lulusan fakultas hukum. Bisa jadi notaris, hakim, jaksa, sekarang malah bisa jadi dewan. Haha, kata dia. Pokoknya itu udah dari part 2, kalian baca. Dan semua rata-rata jawabannya kayak gini. Berarti mereka, persepsi mereka tuh sama, sepemikiran. Intinya sepemikiran sih kalau kata gue.
Kalau gua sih pengen banget jadi notaris atau dosen, amin, semoga tercapai buat Fitri. Terus gue bilang, weh mantep, semoga ya orang-orang lain bisa sepemikiran sama kita. Oke Fit, makasih atas penjelasannya. Jadi buat orang-orang yang tetap berpikiran negatif, itu tergantung dari diri kita. Untuk yang negatif tuh berarti mereka nggak ngambil yang baiknya dari apa yang udah ada. Misalkan ke Indonesia ada kasus-kasus yang nggak berjalan dengan baik, mereka tetap ngejelekinnya tuh semua sampai akar-akarnya, padahal mereka belum tahu banget. Itu namanya negative thinking ya guys. Kita tuh harus positive thinking. Salah satunya Fitri ini mempunyai pikiran positif atau positive thinking. Buat Fitri jawabannya tuh simple banget. Pokoknya kita tetap berpikiran positif dan terus membangun Indonesia ini lebih baik untuk memperjelas hukum-hukum Indonesia. Terima kasih buat Fitri. I give you my heart.